Pemirsa, seorang ayah di Jakarta tega mencabuli anak di bawah umur hingga puluhan kali. Selain informasi ini, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Menurut keterangan dari korban itu ada sekitar 20 kali dilakukan di 2 TKP tersebut. Perilaku bejat terungkap dari seorang ayah di kawasan Jakarta Selatan pada awal tahun ini. Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku SD. Ironisnya, pelaku melakukan aksi bejatnya hingga 20 kali. Hadi, pria yang tinggal di Pesanggerahan Jakarta Selatan ini, tak berkutik saat diringkus aparat Mapolres Jakarta Selatan pada 5 Januari lalu. Ia diringkus aparat kepolisian setelah dilaporkan atas tindakan bejatnya yang tega mencabuli anak tirinya. Aksi pelaku terungkap usai korban mengadu kepada bibinya. Bibi korban lantas melaporkan pelaku ke polisi. Tindakan bejat pelaku dilakukan di kontrakan miliknya dan rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Swadharma, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kami sudah mendapatkan sejumlah alat bukti, termasuk keterangan dari beberapa saksi, yang antara lain juga dari keterangan korban, termasuk juga dari pelaku, yang adalah ayah tirinya dengan inisial H, 42 tahun. Bahwa peristiwa tersebut dilakukan dimulai sejak tahun 2022, tepatnya pertengahan tahun 2022. Kemudian terkait dengan TKP, jadi ada 2 TKP tempat dilakukannya peristiwa tersebut. Yang pertama adalah di rumah kontrakan, tempat mereka sekeluarga bertempat tinggal. Yang kedua dilakukan di rumah orang tua dari pelaku, karena setelah dari kontrakan tersebut kemudian satu keluarga mereka kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua si pelaku. Nah, kedua TKP ini tidak berjauhan, yakni terletak di Jalan Swadharma, Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan. Jadi dari sejumlah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang menurut keterangan dari korban itu ada sekitar 20 kali dilakukan di 2 TKP tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui melakukan hal tak bermoral ini di kontrakan miliknya dan di rumah orang tuanya yang berlokasi di Jalan Swadharma, Pesanggerahan, Jakarta Selatan saat rumah dalam kondisi sepi. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sama bapak tirinya anak itu. Nggak pernah sama ibunya. Ibunya di kamar belakang, sedangkan anak tiri sama bapaknya kamar depan. Tindakan bejat yang dilakukan ayah tiri juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya, SR, yang duduk di bangku SMP. Ulah bejat pelaku SH terungkap setelah bibi korban mendengar bahwa SR telat datang bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat tes kehamilan, ternyata keponakannya tengah berbadan dua.
Dengan rasa terpukul, ibu korban langsung mendatangi Polres Jember untuk melaporkan perbuatan becah tersebut kepada pihak kepolisian. Sang ibu tak menyangka pelaku yang telah 11 tahun menikahinya itu tega melakukan perbuatan bejat terhadap anak kandungnya. Ibu korban mengungkapkan bahwa pelaku dikenal sebagai seorang yang temperamental atau gampang emosi. Soalnya kan dia cerita, terus saya bertanya, terus saya langsung beli tes pack, hasilnya positif gitu. Terus dibawa ke puskesmas, ketemunya 4 bulan hamil. Sempat tanya sama itu Ke siapa? ke bapaknya. Enggak, soalnya kan jarang ngomong saya sama bapaknya gitu. Takut, soalnya sering ngamuk gitu. Oh gitu. Iya, jadi gak ngomong apa-apa. Ayah tiri kan dia bayar. Iya, ya tiri. Sempat tanya ke ayah tiri. Enggak sempet. Soalnya sudah takut. Sehari-hari korban berarti bareng ya? Tidurnya selalu tidur bareng kalau malam. Ibunya? Sama bapak tirinya, anak itu. Nggak pernah sama ibunya. Ibunya di kamar belakang, sedangkan anak tiri sama bapaknya kamar depan. Kasus ini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Jember. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yang diminum, gelas sejenis yang digunakan, dan karaf sejenis yang digunakan. Tiga orang musisi tewas usai menggelar pesta miras di salah satu bar hotel berbintang di Surabaya, Jawa Timur akhir Desember 2023 lalu. Peristiwa ini terjadi pasca keempat orang musisi tampil di salah satu bar hotel berbintang di Surabaya. Berdasarkan keterangan kepolisian, 4 orang musisi kafe tersebut awalnya mengalami gejala keracunan usai menenggak minuman keras dan sempat dirawat di rumah sakit berbeda. Namun usai menjalani perawatan, 3 orang musisi itu tewas. Sementara 1 personel menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi kritis. Untuk barang bukti yang kami amankan ada beberapa botol sejenis yang diminum, gelas sejenis yang digunakan, dan karaf sejenis yang digunakan. Kenapa saya sampaikan yang sejenis? Karena terhadap sisa-sisa yang digunakan oleh bartender telah dicuci, karena memang hari itu kondisinya tidak ada yang meninggal. Polisi langsung melakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 5 orang saksi dan mengamankan barang bukti. Tak berselang lama, polisi akhirnya berhasil mengungkap kematian ketiga musisi ini. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menetapkan 1 tersangka, yaitu AJS yang merupakan bartender dari bar tersebut.
Penetapan tersangka ini berdasarkan 3 alat bukti dan temuan adanya zat metanol di dalam minuman yang disajikan untuk korban. Dari hasil penyelidikan tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya, diketahui tersangka menyediakan 9 karafe atau teko miras untuk disajikan pada korban. Bahwa bartender yang merupakan bernama dengan inisial AJS yang berumur 27 tahun, ini merupakan pekerjaan swasta, yaitu bartender di Cruise Lounge Bar Hotel dengan alamat di Kelurahan Gedulus, Karangpilang, Surabaya, di mana bartender telah menjual minuman beralkohol, yaitu Sky Vodka sebanyak 12 botol, ini di depan rekan-rekan semua, juga Bacardi 12 botol, kepada korban WAR dan IP. Ini dengan cara under table, artinya tidak menjual melalui kasir, dengan cara di bawah meja istilahnya. Dan terhadap minuman tersebut bartender menyajikan dengan cara mencampur ke dalam karafe. Karena metanol merupakan senyawa kimia yang sangat beracun dan berbahaya, tersangka dijerat dengan pasal 264 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.